wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Dinar Hayat, channel yang saya sendiri, yang insya Allah nanti kedepannya akan jadi channel dimana saya bakal upload video-video yang insya Allah bermanfaat buat kita semua. Entah itu tentang dunia literasi, sharing tentang dunia literasi, atau tentang keluarga, tentang parenting, atau juga tentang kajian Islam. Karena saya berharapnya channel ini bisa jadi platform dimana saya bisa record banyak hal-hal menarik, juga bermanfaat bagi yang menonton, ngeramein ranah YouTube lah intinya gitu ya. Nah, yang pertama, kemarin sebetulnya mau nyiapin video sama suami gitu ya, udah siapin materinya, tapi waktunya yang belum ketemu. Jadi sekarang saya sendiri dulu aja. Mau share tentang dunia literasi dulu gitu ya, dimana perjalanan saya bisa menelurkan satu buku judulnya Heal or Hell, buku pertama saya. Nah, banyak penulis gitu ya, yang penulis pemula juga yang sama kayak saya, yang akhirnya pada ngejapri gitu ya, pada ngehubungin nanya tentang tips gimana sih caranya biar tulisan kita tuh dilirik sama penerbit, padahal likes-nya tuh nggak banyak gitu ya. Jadi kan kalau kita lempar tulisan ke tempat umum ya, kayak misal grup FB atau ke Wattpad, Joylada, Novel2, Novelme, dan lain-lain gitu ya, itu kan biasanya penerbit kalau misalnya mau meminang tulisan gitu ya untuk terbit di tempatnya dia akan melihat likes dulu gitu ya, respon pembaca dulu gitu, ada seberapa banyak. Nah, setelah melihat kalau oh ternyata respon di tulisannya banyak ya gitu, likesnya banyak ya, komentarnya banyak ya, nah biasanya baru tuh penerbit akan tertarik untuk membukukan karya tersebut gitu ya, terbit gratis di tempatnya dia. Nah biasanya penerbit yang kerjaannya meminang-minang tulisan seperti itu adalah penerbit indie gitu ya, kita sebutnya penerbit indie. Karena kalau penerbit mayor yang terbitnya di Gramedia misalnya gitu ya, yang langsung ada muncul di toko-toko buku, itu biasanya kita yang kirim tulisan ke mereka, lalu mereka review, baru keputusan lolos apa tidak gitu ya. Jadi langsung ke toko buku gitu ya aksesnya. Nah kalau penerbit indie penjualannya online gitu ya. Jadi untuk beberapa yang nanya apakah buku ini ada gitu ya di Gramedia, belum ada. Bisa sih sebetulnya saya masukin, cuma distributornya belum ada gitu ya. Jadi ini dijual secara online gitu ya, karena Heal or Hell itu dipinang oleh penerbit indie gitu. Nah, balik lagi ya ke pertanyaan yang tadi gitu, penulis pemula gitu yang sama kayak saya banyak yang nanya gitu, gimana sih caranya. Nah ini saya mau berbagi tips nih gitu ya buat teman-teman penulis juga yang ngerasa likesnya sedikit, tapi ide tulisannya udah oke banget, dan kaidah kepenulisannya juga udah sesuai gitu ya, tapi kok nggak dipinang-pinang aja gitu. Ini saya mau kasih tips buat kalian. Oke, pertama, capek ya ngos-ngosan. Yang pertama adalah bentuk lingkar baca. Saya nggak bosan-bosan ngomong ini gitu ya buat para penulis pemula. Nggak bosan buat ngasih tahu. Sebentar. Ya, tulis semua gitu ya, yang baru terjun banget ke dunia literasi, untuk menciptakan lingkar baca gitu ya. Ciptakan lingkar baca kalian sendiri. Apa sih itu lingkar baca gitu ya? Lingkar baca itu adalah, nak, sebentar, kakak, tolong tutupin pintu dong, kasih. Nah, ya oke, biar suaranya fokus. Apa? Apa sih lingkar baca itu gitu ya? Lingkar baca itu adalah orang-orang yang akan setia membaca tulisanmu dan dia loyal sama tulisanmu gitu ya. Artinya
dia suka sama tulisannya kita dan dia menikmati itu terus gitu. Itu namanya lingkar baca. Kita bertemu dengan para pembaca yang banyak gitu. Itu tuh harus kita harus kita temukan gitu, nggak bisa nggak ditemukan. Bayangin kalau misalnya kita buru-buru cetak buku yang sebetulnya gampang gitu ya, kalian tinggal tulis aja tulisan sampai akhirnya jadi 20.000 sampai 40.000 kata gitu, lalu submit ke penerbit, lalu kalian bayar sejumlah uang untuk biaya cetak. That's it, selesai. Itu akan jadi buku kok, segampang itu gitu ya. Nanti akan ada editornya, akan ada layouternya dan lain-lain. Tapi yang jadi masalah adalah ketika sudah terbit buku, siapa yang akan membelinya? Itu yang selalu jadi problem penulis pemula. Kenapa? Karena terburu-buru untuk melahirkan karya, buru-buru banget biar cepet jadi buku dan akhirnya jadi sesuatu yang bisa dia banggakan. Karena emang nggak bisa dipungkiri gitu ya, lahir buku hasil karya kita sendiri dengan ada tulisan gitu ya, dengan ada tulisannya kita di sini tuh bangga banget. Dan aku tuh dan memang rasanya sebahagia itu. Tapi kalau misalnya kita lewatin proses itu gitu ya, dilompat dari nulis langsung ke terbit buku tanpa menciptakan lingkar baca dulu gitu ya, itu tuh nanti kita akan gelimpungan buat cari siapa yang akan menikmati tulisannya kita. Karena orang juga nggak tahu kalau ternyata kita penulis, orang nggak tahu kualitas tulisan kita tuh sebagus apa, orang nggak tahu layak gak sih itu tulisan buat kita beli gitu, ya kan? Sedih jadinya gitu. Karena apa? Karena nanti lakunya akan sedikit. Makanya jangan pernah lewatin step menciptakan lingkar baca. Ciptain lingkar baca kamu sendiri. Caranya apa? Caranya posting tulisan kamu dimanapun dan temukan pembaca di situ. Salah satunya adalah dengan tebar pesona, biar traffic masuk ke tulisan kita tuh jadi rame. Tebar pesona tuh gimana maksudnya gitu ya? Tebar pesona tuh adalah kita capture tulisan-tulisannya kita, capture komentar-komentar menarik gitu ya dari pembaca yang masuk, lalu posting di sosial medianya kita. Ini mirip kayak kita jualan sesuatu, ya kan? Kita kalau jualan sesuatu kayak gitu dong, kita ngerasa bagus gitu ya, kita ngerasa hasil karya kita bagus, jualannya kita bagus, kita lempar gitu ya ke tengah-tengah masyarakat, yuk yang mau coba, yuk dicobain, yuk dibeli gitu ya. Lalu ketika ada yang udah mencoba, lalu dia ngerasa bahwa iya ini enak banget loh gitu. Kalau udah baca tulisan tuh, ini ramai banget loh, ini tuh bukan cuma baper-baperannya doang loh yang didapat, ternyata banyak banget ilmunya dan lain-lain. Itu kan pembaca pasti akan menulis komentar, ya kan? Ketika tulisan itu sudah bagus dan oke banget, saya yakin pembaca itu nggak akan tahan buat nggak tinggalin komentar kok. Tanpa harus kita paksa-paksa buat tinggalin komen, mereka pasti akan ninggalin komentar. Yang itu tuh nanti akan numbuhin semangatnya kita. Jangan disia-siain, komentarnya tuh kita capture, lalu kita pasang di sosial medianya kita dan bilang apapun itu captionnya, yang intinya apresiasi, alhamdulillah dan lain-lain gitu ya. Itu tuh akan narik loh pembaca yang lain buat masuk ke tulisannya kita, trafficnya menjadi naik, dan itu akan nambah pembaca, akan nambah lingkar baca, dan orang-orang jadi tahu, oh ternyata dia penulis, oh ternyata dia bisa menulis, oh ternyata hasil tulisannya bagus. Nah itu kan butuh waktu ya, sampai orang tuh mengiyakan gitu, sampai orang tuh oh iya betul dia tuh tulisannya oke gitu. Jadi saya harap teman-teman semua penulis pemula yang sama seperti saya sabar gitu ya, bersabar di tahap ini. Jangan mau cuma mencari yang instan aja. Cukup energen, nyebut merek ya, nggak apa-apa lah, belum ada sponsor. Cukup energen aja yang instan ya. Kalau tulisan kita jangan gitu. Kenapa? Biar tulisan kita tuh bisa growth, bisa tumbuh gitu. Kita tuh ngelihat sejauh mana sih perkembangan tulisannya kita sendiri, dievaluasi. Jangan gampang nyerah atau gampang drop hanya karena like sedikit, hanya karena respon sedikit. Bisa jadi memang tulisanmu yang harus diperbaiki, gitu aja terus. Jadinya tulisannya growth, tulisannya maju, tulisannya terus membaik, gak mungkin gak ada pembaca yang gak nempel. Semakin bagus tulisan, akan semakin besar kemungkinan pembaca datang untuk ngebacain tulisan-tulisannya kita. Jadi gak usah khawatir gitu, gak usah gampang baper, gak usah gampang down cuma gara-gara like sedikit.
ya. Salam dari saya, penulis yang likes-nya super sedikit. Tapi nggak pantang menyerah. Karena apa? Karena saya lihat sendiri pertumbuhan saya di buku pertama. Buku pertama yang likes-nya awal mula diposting itu cuma 7. Dan saya yakin yang 7 itu pun nggak baca. Mereka likes cuma karena kasihan sama saya. Yang lapaknya tuh sepi banget gitu ya. Lapaknya lepek, sepi gitu ya, kayak rambut. Oke, skip. Lapaknya sepi, akhirnya mereka kasihan gitu ya ngasih likes di situ gitu. Dan itu hanya beberapa orang aja, tapi saya terima kasih gitu ya. Jadi saya nggak malu-malu banget ya. Walaupun tetap sedih, saya akuin down itu pasti ada. Tapi kuncinya apa? Kuncinya tuh introspeksi diri aja dulu. Karena saya percaya banget yang tadi saya bilang 1000% tulisan bagus itu tidak mungkin tidak menemukan pembaca. Jadi pede aja, perbaiki diri, percaya diri, perbaiki diri, percaya diri. Lempar tulisan ke masyarakat di titik dimana kita udah yakin emang oke kok gitu. Jadi ketika ketemu sama pembaca tuh kita berasa menemukan harta karun masing-masing. Saya ketemu pembaca, saya menemukan harta karun. Pembaca menemukan saya juga, mereka seperti menemukan harta karun. Ya. Gitu ya. Jadi itu gitu, jangan pernah lewatin step tadi ya, menciptakan lingkar baca. Harus sabar di situ gitu ya. Dan jangan pernah down, jangan pernah sedih gara-gara responnya sedikit. Bukan berarti tulisanmu yang jelek kok. Bukan berarti tulisanmu yang jelek. Bisa jadi memang belum ketemu aja sama pembacanya. Bisa jadi memang bisa jadi memang belum berjodoh, dan mungkin Allah pengennya kita tuh bertumbuh dengan bijak gitu kalau bahasa saya ya. Kita bersabar dulu, perbaiki dulu sampai saatnya kita pantas gitu ya, sampai saatnya kita sampai saatnya kita pantas dikasih rezeki pembaca yang banyak, kita memang sudah di taraf siap dan tulisan yang benar-benar layak gitu. Itu kan jadinya sama-sama nggak ada yang dirugikan gitu. Umi kan lagi ngomong, tunggu ya. Itu kakak lagi ngapain? Main sama kakak? Iya, mau. Sok sana. Malu dong, masa Nanen di sini. Oke, iklan lagi. Iya. Iya, sini adanya sini. Iya, sini ada di belakang sama Umi sini. Kena video tuh. Nah, jadi yang mau gimana sok? Nah, setelah yang tadi ya menentukan lingkar baca, masih ada tips lain, yaitu tips pemasaran buku. Ya gimana caranya buku kita itu laku lumayan banyak dan tidak mengecewakan gitu. Nanti saya share di video yang selanjutnya. Tungguin ya. Mudah-mudahan ada yang mau mengambil hikmah dari wow, berantakan sekali. Dari obrolan pagi menuju siang kita ini dan ya naik turun. Apa? Cheese. Ya begitu ya. Jadi selanjutnya nanti kita ngobrol lagi. Dadah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.